Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Bastian, Aksa, Amira, dan juga Yuda yang akhirnya akan mengecek CCTV untuk memeriksa kejanggalan file-file Amira yang tiba-tiba menghilang. Nah, kira-kira apakah nantinya mereka akan menemukan sesuatu yang mereka inginkan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Amira akhirnya gagal untuk melakukan meeting dengan klien ya kawan-kawan, dikarenakan tiba-tiba file dan juga berkas-berkas untuk penandatanganan kontrak yang sudah Amira siapkan menghilang dari laptopnya. Semua ini adalah ulah dari Bella ya kawan-kawan. Bella menyuruh Zaki untuk menyabotase pekerjaan Amira dengan tujuan bahwa nantinya Amira akan disalahkan karena dianggap telah lalai dan teledor dalam pekerjaannya, sehingga Bastian pasti akan marah besar kepada Amira. Namun sayangnya Bastian tidak marah kepada Amira. Bastian malah justru melampiaskan amarahnya kepada Aksa, karena Bastian menganggap bahwa Aksa yang ceroboh dalam hal ini. Aksa membiarkan Amira, orang yang masih baru, untuk melakukan meeting sepenting ini. Oleh karena hal itu, Amira pun disuruh untuk menjemput Aksa di tempat spa ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat Amira sampai di sana ternyata terjadi sebuah kesalahan, di mana saat itu ketika Amira bertanya tentang Aksa, Amira malah justru dikira istri Aksa ya kawan-kawan, sehingga pelayan di sana pun akhirnya merawat Amira atau melakukan perawatan terhadap Amira ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya ketika Amira hampir dilulur seluruh tubuhnya, saat itu Aksa pun datang. Aksa mengira bahwa Amira itu Bella karena memang wajah mereka itu ditutupi dengan masker, sehingga Aksa tidak bisa mengenali Amira. Dan pada saat Aksa ingin membopong Amira, tiba-tiba Bella datang, dan Bella pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Bahkan Bella saat itu marah-marah kepada Aksa dan juga Amira. Ya, lebih tepatnya kepada Amira. Bella menuduh Amira ingin merebut suaminya dari Bella ya kawan. Saat itu Aksa pun benar-benar terkejut karena wanita yang ada di depannya itu ternyata Amira, bukan Bella ya kawan-kawan. Impian atau hayalan Aksa benar-benar berubah jadi kenyataan. Namun Aksa jadi bingung mengapa Amira tiba-tiba berada di sana. Akhirnya Amira pun menjelaskan tentang kejadian ini, di mana sebenarnya dirinya ingin mencari Aksa untuk membawa Aksa ke kantor. Namun petugas di sana salah paham dan langsung memaskeri Amira dengan lumpur. Dan ketika Amira mau berbicara, petugas itu selalu melarang Amira untuk berbicara. Dan pada akhirnya Amira pun menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di kantor. Dan Bastian marah besar. Bahkan Pak Bastian menyuruh Amira untuk menjemput Aksa di tempat spa ini. Ya, akhirnya Aksa pun pergi bersama dengan Amira ke kantor dan membatalkan perawatannya ya kawan-kawan di spa tersebut bersama dengan Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Sesampainya di kantor, mereka semua akhirnya mengecek CCTV ya kawan-kawan, dan akhirnya mereka menemukan Zaki yang pada saat itu sedang menghapus file-file di laptop Amira. Setelah ketahuan, saat itu Bastian baru sadar bahwa ternyata memang kegagalan ini telah disengaja ya kawan-kawan, sehingga saat itu Aksa juga menyuruh Yuda untuk mencari siapakah sebenarnya orang yang telah menghancurkan ataupun telah menghilangkan berkas-berkas Amira ya kawan-kawan. Dan setelah itu Amira dan juga Aksa juga harus membuat ulang semua file-file yang telah hilang. Amira pun langsung pergi ke ruangannya ya kawan-kawan untuk menyelesaikan file-file yang harus Amira kerjakan. Ya, pada saat itu Aksa juga ada di sana ya kawan-kawan untuk membantu Amira, dan di sana juga sempat terjadi sebuah scene yang cukup chaos dan cukup membuat kita semua baper ketika Aksa dan juga Amira sama-sama refleks untuk memegang mouse ya kawan-kawan. Akhirnya tanpa sengaja Aksa pun memegang tangan Amira. Di sana Amira terus melihat ke arah Aksa, begitu pula dengan Aksa yang terus menatap Amira. Mereka berdua pun saling tatap-tatapan ya kawan-kawan, dan momen ini tentunya akan membuat para penonton benar-benar baper dan terbawa perasaan ya kawan-kawan, karena memang ketika Amira dan juga Aksa mode romantis, mereka itu benar-benar gemesin ya kawan-kawan, karena kita setiap hari melihat mereka bertengkar. Jadi kalau melihat mereka akur dan romantis itu sesuatu yang sangat luar biasa. Wah, benar-benar luar biasa ya. Makin hari makin seru, makin gregetan, dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran dengan alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya makin hari hubungan Aksa dan juga Amira makin deket, makin akrab, makin romantis, dan tentunya makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.